Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, akan nafas kehidupan oleh Tuhan, sehingga minggu yang sudah kita lewati terus diberkati dan dicintai Tuhan. Dan kita saat ini mau belajar lagi tentang firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu yang berjalan ini, mulai dari tanggal 14 sampai 20 Agustus 2022 dalam Yesaya 61 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bersyukur kami ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Nyatalah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan masih terus kami rasakan sampai pada saat ini. Berterima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan, makan berkat yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati seminggu yang boleh diberkati Tuhan, dan kami boleh ada di minggu yang akan datang dengan penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan berkat yang melimpah yang berasal daripada Tuhan. Sebelum jauh daripada itu Bapa, kami mau belajar akan firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu lagi di minggu yang akan kami lewati, mulai dari tanggal 14 hingga sampai tanggal 20 Agustus. Sekiranya Tuhan firman-Mu itu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Jauh dari itu Bapa, mohon ampun akan setiap salah bahkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam kitab Yesaya 61 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Inilah pembacaan yang akan kita renungkan di minggu yang berjalan ini sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kabar Selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting di kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya.
Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tentu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, semua orang pasti merindukan suasana yang aman, suasana yang tenang, jauh dari perpecahan, jauh dari pertentangan atau intimidasi dari orang-orang yang sekitar. Pasti merindukan suasana yang nyaman, tenang, sejahtera. Semua menginginkan bebas dari hal-hal yang terancam atau terintimidasi dari siapapun. Semua orang memiliki hak kebebasan dalam hidup. Tentu kita sebagai orang yang percaya, orang menginginkan orang berhidup bebas, melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Itu tidak ada yang dikekang, tidak ada orang yang membatasi setiap kegiatan kita untuk melakukan hal-hal yang berkehendak kepada Tuhan. Saat ini bangsa Israel, pembacaan kita mau mengantar kita bahwa bangsa Israel ada dalam tekanan karena mereka baru kembali dari tanah pembuangan. Karena kita tahu bersama bahwa bangsa Israel itu dibuang karena dosa dan kesalahan mereka di tanah pembuangan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka dan menomorduakan Tuhan dalam kepentingan mereka. Akibatnya mereka dibuang oleh Tuhan sebagai proses, sebagai bentuk bagaimana agar mereka sadar akan apa yang mereka lakukan ialah salah atau berdosa di hadapan Tuhan. Karena mereka adalah umat pilihan Allah yang dikhususkan dan dikuduskan untuk mengatakan dan menyuarakan kemuliaan Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akan tetapi mereka memberikan diri untuk menyembah ilah lain pada waktu itu, dan akibatnya mereka dibuang di Babel. 40 tahun mereka diproses oleh Tuhan dan kemudian kembali ke tempat mereka, yaitu Yerusalem, untuk membangun kembali kota Yerusalem dan bait Allah yang sudah hancur. Tentu kitab Yesaya ini dibagi dalam 3 bagian atau masa. Yang pertama, pasal 1 hingga pasal yang ke-39 disebut di sana Yesaya pertama atau proto Yesaya, yang menyuarakan suara pertobatan, kenabian bagi bangsa Israel pada waktu itu sebelum mereka dibuang di tanah pembuangan. Yang kedua, pasal 40 sampai 55 disebut dengan Deutero Yesaya, yang di sana Yesaya menyuarakan suara kenabian saat bangsa Israel sudah ada di tanah pembuangan. Dan yang ketiga, ayat pasal 56 sampai 66 Trito Yesaya, yang dimana pembacaan kita terdapat dalam bagian tersebut, waktu dimana bangsa Israel sudah kembali dari tanah pembuangan. Dalam pembacaan kita Trito Yesaya, dimana Nabi Yesaya mau menyuarakan agar bangsa Israel membangun spiritual mereka kembali dan bahkan juga membangun kota Yerusalem dan bait Allah yang sudah hancur. Kita tahu bersama bahwa yang membangun bait Allah ialah Salomo dan sudah dihancurkan oleh karena bangsa Israel karena dosa-dosa mereka dan pemberontakan Israel pada Tuhan. Dalam pembacaan kita mau menunjuk bahwa keadaan bangsa Israel tertekan, yang artinya bahwa mereka tidak leluasa untuk melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan, tidak bebas melakukan sesuatu, menjalankan kehidupan, misalkan mau melakukan hal-hal yang mereka ingini. Mereka hidup dalam penderitaan, mereka hidup dalam kekurangan, bahkan mengalami kesenjangan antara kaya dan miskin pada waktu itu. Keadaan yang tertekan, tidak dapat melakukan hal yang diinginkan. Bahkan yang kaya menindas yang miskin atau mereka yang lemah. Penguasa-penguasa pada waktu itu juga melakukan hal yang membuat mereka merasa tidak aman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keadaan demikian membuat rakyat menderita pada waktu itu. Mereka merasa sengsara dalam menjalani kehidupan mereka.
mereka merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi mereka untuk melakukan hal-hal yang berkenan dalam kehidupan mereka. Keadaan demikian membuat rakyat menderita. Mereka menganggap tidak ada lagi harapan untuk hidup, menikmati hidup sekalipun. Bahkan dalam hal ini juga situasi mereka yang lemah, miskin selalu ditindas oleh mereka yang memiliki kuasa atau mereka yang kaya. Dan mereka yang miskin dibebankan juga pada waktu itu dengan hutang-hutang, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk membayar atau mengganti rugi apa yang sudah mereka dapati pada waktu itu atau mereka pinjam. Oleh karena itu Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan bagi bangsa Israel yang ada dalam keadaan tertekan pada waktu itu, ditindas dan merasa tidak nyaman, agar mereka memiliki semangat lagi untuk menjalankan kehidupan mereka, dan bahkan supaya harapan untuk hidup terus ada dalam kehidupan mereka, karena Tuhan tidak menutup mata dengan segala tekanan hidup yang mereka hadapi atau yang mereka alami pada waktu itu. Dalam pasal 61 ayat 1 di sana sangat jelas dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Roh Tuhan ada dalam diri Yesaya, karena memang ia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, yang artinya apa yang disampaikan Nabi Yesaya untuk memberikan penguatan, pengharapan bagi bangsa Israel pada waktu itu, agar tetap berharap pada Tuhan, agar tetap berserah kepada Tuhan. Harus ada keyakinan dari bangsa Israel, penderitaan mereka pada akhirnya akan berakhir, diganti dengan sukacita yang besar. Ayat 2 dikatakan di sana, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Tahun rahmat Tuhan dikatakan adalah tahun Yobel, tahun pembebasan, yang dimana di dalamnya bangsa Israel dibebaskan dari segala perbudakan. Tahun Yobel adalah tahun yang luar biasa untuk bangsa Israel, karena mereka akan dikaruniakan perhiasan. Di ayat 3 itu sangat jelas dikatakan, untuk mengurniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kata abu di sana bisa dikatakan bahwa diumpamakan dengan tanda kehinaan. Dari kehinaan mereka akan menerima kemenangan, sukacita oleh Tuhan Yesus sendiri. Kesusahan mereka akan diganti puji-pujian semangat yang tak pernah pudar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan yang tertekan, dalam keadaan terpuruk sekalipun, ditindas sekalipun, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan akan menunjukkan otoritasnya dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan kebebasannya bagi bangsa Israel yang tertekan pada waktu itu. Ayat 6 dikatakan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Imam Tuhan berarti kita atau bangsa Israel pada waktu itu adalah mediator atau jembatan antara umat dengan Tuhan dan Tuhan dengan umat. Jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya di sini dari kehinaan mereka diangkat dalam kemuliaan untuk menikmati hidup yang bebas dari ketindasan, hutang pihutang, dan bahkan dari penderitaan yang mereka alami. Karena itu ayat 8 dikatakan di sana, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Dan ayat 10 di sana dikatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab
Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyembunyikan aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesaya 61 dalam bentuk puisi. Itu semua mau menggambarkan bahwa Tuhan sumber kekuatan, kebebasan dan sumber berkat bagi umat Tuhan. Dalam penderitaan, penindasan, tekanan hidup akan diangkat oleh Tuhan untuk mendapatkan kemenangan dan kebebasan, dan akan menikmati sukacita yang besar dari pemilik kehidupan kita. Percayalah bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seperti bangsa Israel, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, begitupun dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus akan menerangi kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan berkati.